Oke, ini pembahasan tentang data validation. Bapak akan bahas yang model simple saja untuk data validation ya. Sebagai contoh misalnya, jadi data validation itu dipakai untuk memvalidasi data yang masuk ke dalam suatu sel. Misalnya dalam gender, ini kita cuma ada dua pilihan, male atau female. Jadi kalau Bapak sembarangan ketik data misalnya lain-lain, harusnya ini ditolak, jadi tidak boleh masuk ya. Jadi karena gender cuma ada dua memang, male atau female, laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, untuk inilah contoh data validation bisa dipakai. Ya. Nah, untuk memberikan data validation, kita bisa langsung berikan sekaligus beberapa sel sekaligus. Jadi kalau memang kita rencanakan mau diterapkan pada D2 sampai ke paling bawah, berarti Bapak pilih D2, shift control panah bawah untuk memblok sampai ke paling bawah. Kita memberikan data, menu data, kemudian pilih data validation. Oke, data validation. Jadi kalau itu tampilannya di situ ya. Kita akan mulai dari di sini kriterianya. Jadi kalau settings ya, source-nya otomatis terisi sesuai dengan yang kalian blok. Kriterianya kalau ada beberapa pilihan, kalau memang sifatnya adalah datanya cuma boleh pilih salah satu dari sekian banyak yang sudah siapkan, misalnya contoh gender, itu cuma boleh pilih male atau female. Maka itu contoh yang paling simple kita menggunakan yang namanya list. Oke, okay? List boleh pakai yang list of item, boleh list from length. Bapak contohkan yang list of item dulu. Jadi contoh list item, maka di sini Bapak seperti male, koma, female. Oke, jadi apa aja pilihannya, kita tinggal tambahkan koma. Jadi kalau misalnya ada pilihan lain, koma misalnya lain-lain. Ya. Maka berarti ada 3 pilihan nanti yang muncul. Oke. Uh, Kemudian bagaimana seandainya kalau data yang masuk itu tidak sesuai dengan yang kita siapkan di sini? Di sinilah on invalid data kita harus tentukan show warning atau reject. Kalau show warning itu hanya kasih peringatan, datanya tetap masuk tapi hanya kasih peringatan. Ya. Nah, yang benar itu source-nya adalah untuk kasus yang kemarin di yang penilaian sumatif ini harusnya adalah menggunakan reject input, jadi harus ditolak. Ya. Kemudian ada muncul peringatan misalnya pilih dari yang ada saja misalnya. Oke. Okay. Save, maka ini sudah dikasih data validation, di mana di sel ini Bapak cuma bisa ada 3 pilihan, male, female, atau lain-lain. Karena tadi ada pilihan lain-lain ya. Ya Bapak boleh pilih lain-lain sekarang. Dan ini boleh pilih female dan seterusnya. Dan kalau Bapak coba ketik sesuatu yang lain di luar dari 3 itu, maka dia akan muncul pesan pilih dari yang ada aja, dan yang Bapak ketik sembarang tadi akan ditolak. Oke, itu contoh kasusnya. Nah, kalau memang seandainya tadi kita rencanakan tidak mencakup lain-lain, berarti ya silakan diperbaiki kembali aja, masuk kembali ke data validation. Ini misalnya lain-lain tidak diperlukan. Oke, berarti cuma ketik 2 ini saja. Ya, dan jangan lupa untuk di-save ulang untuk memastikan perubahannya. Nah, bedakan kalau sekarang Bapak menggunakan hanya show warning. Kalau show warning berarti hanya muncul peringatan. Maka efek ini tidak ada. Pesan yang muncul ini tidak ada. Jadi kalau sekarang Bapak di sini adalah ada mail atau hanya ada 2 pilihan tadi karena yang lainnya sudah Bapak hapus. Seandainya Bapak ketik sembarangan di sini, enter, lihat dia tetap bisa masuk cuma hanya dengan peringatan bahwa data ini tidak sesuai dengan yang diharuskan. Oke, jadi dalam kasus kemarin ini seharusnya kemarin kami minta kalian harus menggunakan yang namanya reject input ya untuk ditolak. Oke, itu contoh. Atau contoh lain misalnya adalah untuk angka usia misalnya, usia itu seharusnya adalah tidak ada usia negatif ya. Paling kecil mungkin 0 kalau misalnya baru lahir. Kita asumsikan usianya 0. Maka ini juga kita bisa berikan data validation di mana kita bisa menggunakan jenis yang namanya number dan kita mengatakan mungkin kalau between berarti angka sekian sampai sekian, tapi namanya usia kita nggak tahu batas atasnya berapa. Kalau 0 mungkin kalau batas bawahnya kita tahu 0, tapi usia di atas bisa banyak alternatif. Maka yang paling simpel kita gunakan greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan 0. Jadi hanya boleh 0. Selain itu ditolak, misalnya kita kasih pesan usia tidak boleh kalau seandainya ada yang memasukkan data yang tidak sesuai ini, yaitu lebih kecil dari 0. Ya. Ingat pesan ini hanya muncul kalau dia tidak memenuhi syarat kriteria saja. Save. Ya. Jadi kalau di sini Bapak masukkan min 9, dia akan muncul pesan seperti ini dan ditolak angkanya. Tapi kalau kita masukkan angka yang besar-besar sampai 1000, itu pun boleh karena kita menyatakan greater than 0. Yang penting di atas 0 saja, itu sudah boleh. Itu contoh ini. Atau contoh lainnya adalah untuk yang sedikit lebih kompleks misalnya adalah pada misalnya untuk name kita harus mencari nama itu tidak boleh ada angka misalnya sebagai contoh ya, nggak mungkin ada nama yang pakai angka seperti ini. Nah kita mau batasi dia hanya boleh berupa teks, tidak boleh berupa yang lain-lain.
Maka untuk ini kalian bisa berikan data validation, tapi dalam kasus ini mungkin kita akan terpikir pakai teks, tapi kalau pakai teks ternyata di sini tidak ada pilihannya. Yang mengatakan bahwa teks adalah ini bahwa data yang valid sebagai teks, yang ada adalah valid sebagai email atau valid sebagai URL. Kalau valid sebagai email, berarti teks yang masuk itu harus ada @sign-nya, ada simbol akeongnya. Kalau URL harus ada simbol HTTPS-nya ya. Kalau sign itu berarti akan error. Oke. Jadi kita tidak pakai ini dan tidak bisa menggunakan content juga karena kita tidak tahu apa yang mau diisi. Content itu artinya jika teksnya mempunyai suatu teks tertentu, misalnya harus ada an, berarti semuanya harus ada an. Kalau yang ada an nanti dia akan muncul peringatan misalnya ini. Contoh nggak ada an, ini Jen ada an, maka dia tidak ada masalah. Ya. Jadi ini tidak kita pakai. Nah, maka untuk ini tidak ada pilihannya. Mau tidak mau harus menggunakan namanya custom formula. Nah, di sini sebenarnya yang bisa digunakan adalah salah satunya menggunakan fungsi namanya menguji apakah dia teks atau number atau apa. Kalau menguji teks kita pakai isText. Ini adalah satu fungsi khusus. IsText, apakah isText dari cell yang pertama aja yang kita sebutkan seperti conditional formatting, kita hanya menyebutkan cell pertama B2. Kalau kita blok dari B2 sampai B4 berarti kita cuma sebut B2 saja, oke? Jadi apakah B2 adalah teks? Dan jawabannya cuma true atau false, oke? Selain itu misalnya ditolak, misalnya pesannya ada harus berupa teks, oke? F. Jadi kalau sekarang Bapak masukkan sesuatu di sini dengan angka, langsung akan ditolak, harus berupa teks, ya. Atau Bapak masukkan tanggal lahir, misalnya tanggal hari ini misalnya, maka juga akan ditolak. Jadi dia harus berupa teks, itu namanya isText. Nah, kalau contoh untuk number dan seterusnya ada namanya isNumber, ada untuk tanggal namanya isDate dan seterusnya. Itu tinggal kalian pakai di bagian custom formulanya seperti ini. Contohnya ya. Baik. Mungkin untuk itu aja cukup. Nanti untuk eksperimen untuk bagian-bagian lainnya saya akan kalian coba sendiri. Ingat masih ada pengaturan untuk tanggal dan seterusnya. Oke.